Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita belajar dalam konteks besar pertumbuhan kepribadian. Pertumbuhan kepribadian harus dilakukan dengan kesadaran. Dan untuk kita sadar, kita harus mengenal diri sendiri. Saat ini kita ingin belajar mengetahui cara mengenal hasrat dan maksud tujuan hidup kita. Dan kita tiba di pertanyaan yang ketiga. Mampukah kita melakukan apa yang ingin kita lakukan? Suatu hari atau suatu kejadian, John C. Maxwell punya staf yang masih muda bernama Bobby. Dia punya kemampuan di dalam pekerjaannya, tetapi dia nampaknya seperti ogah-ogahan dan tidak menampilkan kinerja yang maksimal. Lalu John ingin berbicara dari hati ke hati dengan stafnya bernama Bobby itu. Dan benar saja, dia mengakui bahwa ia sebenarnya tidak benar-benar senang bekerja. Dia berkata, John berkata, apa sih yang kamu mau lakukan, Bobby? Dengan ragu-ragu, dan kemudian dia akhirnya mencurahkan isi hatinya. Saya sebenarnya ingin menjadi penyiar bagi tim bisbol Chicago Cubs. Yang John pikirkan hanyalah, kamu akan merasa tidak senang untuk jangka waktu yang lama. Ia tidak mempunyai keahlian untuk melakukan pekerjaan tersebut. Sekalipun ia punya, pekerjaan tersebut tidak tersedia. John memberitahu bahwa Bobby perlu menemukan sesuatu yang lebih realistis dan sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Ada perbedaan yang besar antara memiliki impian yang mendorong kita untuk berprestasi dengan mengambil ide entah dari mana yang tidak ada kaitannya dengan jati diri kita dan apa yang dapat kita lakukan. Jadi, ada satu buku yang bisa membantu kita untuk menangani masalah itu, yaitu buku berjudul Put Your Dream to Test. Di sini kita akan melihat kriteria-kriteria untuk mengetahui jika keinginan kita itu sesuai dengan kemampuan kita atau tidak. Warren Bennis juga mengembangkan sesuatu yang membantu orang-orang yang mempunyai masalah ini. Ia menawarkan 3 pertanyaan berikut yang dapat kita ajukan pada diri kita sendiri untuk mengetahui jika apa yang kita lakukan memang mungkin diwujudkan, dan tanyakan itu ke diri kita sendiri. Jadi yang pertama, tahukah kita perbedaan antara apa yang kita inginkan dengan apa yang kita kuasai? 2 hal ini tidak selalu sejalan dan bisa saja terjadi seperti Bobby. Apa yang diinginkannya dan apa yang dilakukannya adalah 2 hal yang berbeda. Untuk meraih keberhasilan, kita perlu melakukan apa yang kita kuasai. Pertanyaan kedua, tahukah kita apa yang membangkitkan semangat kita dan apa yang memberikan kita kepuasan? Kadang-kadang orang benar-benar menerima bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk alasan yang keliru. Mungkin pekerjaan yang mereka inginkan nampaknya tidak membutuhkan kerja keras, padahal nyatanya tidak demikian. Atau mereka menginginkan imbalan yang menyertai pekerjaan mereka, bukan pekerjaan itu sendiri. Jika apa yang memotivasi kita sejalan dengan apa yang memberikan kepuasan kepada kita, itu adalah kombinasi yang luar biasa. Yang ketiga, tahukah kita apa nilai-nilai dan prioritas kita, serta nilai-nilai dan prioritas perusahaan kita? Sahabat Mr. Sorchan, semakin mampu kita menyesuaikan keduanya, antara nilai-nilai kita pribadi dengan nilai-nilai perusahaan, semakin besar kemungkinan kita berhasil. Jika kita dan atasan kita sedang bekerja dengan maksud yang berlawanan, keberhasilan akan sulit dicapai. Mengukur perbedaan antara apa yang kita inginkan dengan apa
yang kita kuasai, apa yang mendorong semangat kita, dan apa yang memberikan kepuasan kepada kita, serta nilai-nilai kita dan organisasi kita akan menyingkapkan banyak rintangan antara kita dengan apa yang ingin kita lakukan. Pada posisi ini, yang perlu kita tanyakan pada diri sendiri adalah apakah kita sanggup mengatasi perbedaan-perbedaan tersebut atau tidak. Salah satu kunci utama untuk meraih keberhasilan dan menggenapi maksud hidup kita adalah memahami bakat unik kita dan menemukan tempat yang tepat untuk memanfaatkan. Beberapa orang mempunyai kemampuan sejak lahir untuk mengenali jati diri sendiri. Orang lain harus berusaha keras untuk mendapatkan penemuan tersebut. Penyair dan kritikus Samuel Johnson mengatakan, hampir semua orang menghabiskan sebagian kehidupan mereka dengan berupaya untuk menemukan sifat-sifat yang tidak mereka miliki. Tujuan kita seharusnya adalah sesedikit mungkin membuang waktu kehidupan kita. Mantan penangkap bola MLB Jim Sundberg mengatakan, temukanlah keunikan Anda, kemudian disiplinkanlah diri Anda sendiri untuk mengembangkannya. Salam untuk bertumbuh secara pribadi. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk, subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar, dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.